Pernahkah kamu ingin menjadi your own dream girl, versi ideal dari dirimu sendiri? Menjadi wanita impian dengan penampilan yang sempurna, hidup yang teratur, dan karir yang sukses. Kamu melihat seorang perempuan entah di media sosial, di kantor, atau bahkan hanya dalam bayanganmu sendiri, lalu bertanya dalam hati, kapan ya aku bisa menjadi seperti dia? Namun setiap kali membayangkan sosok itu, bukannya merasa termotivasi, kamu justru semakin menyadari jarak antara dirimu yang sekarang dan versi yang kamu inginkan. Kamu mungkin sudah mencoba banyak hal, seperti bangun lebih pagi, diet, membeli pakaian baru agar terlihat lebih elegan, tetapi bukannya merasa lebih percaya diri, kamu malah merasa seperti sedang berusaha menjadi orang lain. Jika kamu pernah merasakan hal ini, itu bukan tanda bahwa ada yang salah denganmu. Itu adalah sinyal bahwa mungkin ada yang keliru dalam cara kita memahami proses untuk menjadi versi ideal dari diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita berpikir untuk menjadi versi terbaik, kita harus merombak total penampilan luar. Kita terjebak dalam budaya glow up yang seringkali hanya berfokus pada estetika. Kita membuat daftar panjang, seperti bagaimana menurunkan berat badan, memiliki kulit yang glowing, membeli tas mahal, dan mengikuti tren yang sedang viral. Kita percaya kalau kita bisa memenuhi semua daftar itu, sebuah keajaiban akan terjadi dan kita akan langsung menjadi versi terbaik dari diri kita. Mungkin kamu juga pernah berada di fase itu. Waktu dan energimu terkuras untuk memoles penampilan luar. Ada keyakinan bahwa jika penampilan luar kita sudah menyerupai versi terbaik yang kita bayangkan, maka perasaan percaya diri, tenang dan berdaya akan otomatis mengikuti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap pujian terasa kosong, karena di dalam hati kamu tahu kamu belum benar-benar merasa menjadi dirimu sendiri. Di dalam dirimu kamu tetap merasa cemas, mudah terpancing masalah sepele, dan standar hidupmu naik turun tergantung situasi hatimu. Dan inilah kesalahpahaman terbesarnya. Kita berusaha menerapkan kebiasaan dan penampilan dari luar, berharap itu bisa mengubah siapa kita dari dalam. Padahal prosesnya justru sebaliknya. Transformasi sejati itu tidak dimulai dari lemari atau skincare. Perubahan baru benar-benar terjadi saat kamu sadar bahwa proses menjadi versi idealmu itu bukan soal transformasi eksternal, melainkan tentang 3 pilar internal yang menjadi fondasinya. Pilar pertama yang paling dasar adalah pemahaman bahwa identitas sejati itu tidak lahir dari motivasi sesaat. Identitas dibentuk melalui kebiasaan kecil yang kita ulang terus-menerus. Dalam psikologi, ini menyambung ke konsep self-efficacy, keyakinan pada kemampuan diri sendiri dalam melakukan hal untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Keyakinan ini tidak muncul dari afirmasi yang kosong, tapi dari bukti nyata yang kita lakukan setiap hari melalui tindakan kita. Kita sering menunggu rasa termotivasi untuk memulai, seperti olahraga, belajar hal-hal baru, atau membuat batasan. Saat kamu ingin lebih menjadi versi terbaikmu, berhenti menunggu mood atau motivasi untuk melakukan hal yang kamu inginkan. Perubahan terjadi saat kamu berhenti menunggu dan mulai bergerak. Misalnya kamu ingin lebih sering untuk membaca, bermeditasi, atau membangun kebiasaan baik lainnya. Lakukanlah tanpa harus menunggu mood. Motivasi tidak bisa dijadikan fondasi. Yang membentuk identitas adalah pengulangan. Mulailah dari langkah kecil seperti membaca 2 halaman setiap pagi, atau meluangkan 2 menit untuk duduk diam dan mengatur nafas, bahkan di tengah hari yang sibuk. Awalnya mungkin terasa seperti dipaksakan, namun dari konsistensi kecil itulah identitas mulai terbentuk. Kamu tidak lagi menjadi seseorang yang sedang mencoba membaca, melainkan benar-benar menjadi seorang pembaca. Kamu tidak lagi berusaha tenang, tetapi menjadi pribadi yang memprioritaskan ketenangan. Identitas jangka panjang tidak dibangun dari target yang terdengar ambisius. Ia lahir dari kegiatan kecil yang diulang secara konsisten setiap hari. Prosesnya mungkin lambat dan seringkali tidak terlihat, tetapi dampaknya bersifat permanen.
Daripada menetapkan tujuan besar seperti membaca 50 buku dalam setahun, tanyakan pada dirimu seperti apakah versi terbaikku. Jika jawabannya adalah orang yang terus akan belajar seumur hidup, maka tanyakan lagi tindakan kecil apa yang bisa kulakukan hari ini sebagai seorang pembelajar. Mungkin hanya membaca satu artikel, atau mungkin mendengarkan podcast selama 15 menit. Lakukan, ulangi besok, dan biarkan tindakanmu membentuk identitasmu. Pilar kedua adalah konsep diri. Cerita apa yang ingin kita bangun dalam kepala kita tentang nilai dan kemampuan kita. Konsep diri ini seperti blueprint yang tanpa sadar menentukan semua pilihan kita. Mulai dari pasangan yang kita pilih, pekerjaan yang kita ambil, sampai perlakuan macam apa yang kita tolerir dari orang lain. Kalau di dalam hati kamu percaya kamu tidak cukup, secara tidak sadar kamu akan membuat pilihan-pilihan yang justru mengkonfirmasi keyakinan itu. Menjadi versi terbaik dari dirimu adalah proses bagaimana kamu mengambil alih kendali atas cerita ini. Ini tentang bagaimana kamu memutuskan siapa dirimu dan apa yang pantas kamu dapatkan, tanpa perlu menunggu validasi dari orang lain. Perempuan dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memprioritaskan validasi dari dalam. Mereka tidak butuh pujian orang lain untuk tahu nilai mereka. Salah satu kesalahan terbesar adalah mencari pengakuan. Kita berusaha kerja mati-matian, berharap akan dinotis oleh bos. Menjadi teman yang baik, berharap mereka akan menghargaimu. Kamu selalu menempatkan kunci kebahagiaanmu di tangan orang lain, yang hasilnya malah membuatmu lelah secara emosional dan muncul kekecewaan. Kamu merasa menjadi korban keadaan, padahal kamu sendiri yang membuat skenarionya. Perubahan terjadi saat kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu standarmu. Mulailah mendefinisikan sendiri seperti bagaimanakah rasanya dihormati dalam hubungan, rasanya dihargai dalam pekerjaan, dan bentuk yang seperti apa dalam menghargai diri sendiri. Misalnya seperti kamu belajar untuk berkata tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan standarmu. Meskipun itu akan membuat mereka kecewa, dan ini bukan egoistik, ini adalah cara bagaimana kamu membuat batasan. Contoh nyatanya seperti saat kamu sedang stres, cobalah untuk gali lebih dalam lagi apa yang membuatmu kecewa. Apakah karena hasil kerjamu yang tidak dihargai atau karena kamu merasa terlalu banyak mengambil alih tanggung jawab? Belajarlah untuk memberi nama pada emosi yang kamu rasakan. Saat kamu bisa menamai emosi dengan akurat, kamu mengubahnya dari sesuatu yang mengendalikanmu menjadi data yang bisa dianalisa. Dari situ kamu bisa bertanya, standar apa yang dilanggar di sini, dan keputusan apa yang perlu kamu ambil untuk menegakkan lagi standar itu. Ini adalah cara membangun konsep diri yang kuat dari dalam. Pilar ketiga dan mungkin yang paling mengubah hidup adalah regulasi emosi yang tenang. Di dunia yang mengapresiasi hustle culture dan toxic productivity, untuk memiliki kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, itu adalah kekuatan suku. Kita sering berpikir untuk bisa mendapatkan lebih banyak hal, bergerak lebih cepat, memaksa diri lebih keras. Padahal cara ini justru hanya akan membuatmu burn out dan membuatmu mengambil keputusan-keputusan yang reaktif. Regulasi emosi itu bukan berarti menekan atau cuek terhadap perasaanmu. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk mengelola perasaan tanpa membiarkannya mempengaruhi pikiran dan tindakanmu. Ini soal menciptakan jeda antara stimulus dan respons. Perempuan seringkali punya keunggulan biologis dan sosial dalam hal empati, serta kesadaran emosional. Tapi kita juga rentan terjebak dalam perangkap empati, atau terlalu banyak memberi dan mentoleransi. Menjadi versi ideal yang kita kagumi, yang kelihatannya anggun dan tidak tergoyahkan, kekuatannya bukan ada pada penampilan yang sempurna, tapi pada kemampuan dalam mengendalikan regulasi emosi. Artinya, dia bisa menghadapi konflik, kritik, dan kekacauan. Bukan karena dia menjadi dingin, tapi karena dia sudah melatih kemampuannya untuk tidak menjadi reaktif.
Ketenangan internal inilah yang memberinya kejernihan dalam berpikir, menetapkan batasan, dan dapat hadir sepenuhnya. Stabilitas dari dalam ini pada akhirnya jauh lebih menarik daripada sekedar penampilan luar. Perubahan nyata datang dari latihan regulasi emosi. Belajarlah untuk mengambil jeda. Saat emosi sedang tinggi, cobalah untuk berhenti, amati sensasi di tubuhmu selama 60 detik tanpa menghakimi. Pada akhirnya, perjalanan versi ideal dari dirimu itu bukan soal mengejar citra sempurna atau menambahkan lapisan-lapisan baru untuk menutupi dirimu. Justru sebaliknya, ini adalah proses pengurangan. Ini soal melepaskan keyakinan yang sudah tidak lagi berguna. Ini soal membuang tanggung jawab dan hubungan yang hanya menguras energimu. Ini soal berhenti mencari validasi dari luar yang tidak akan pernah cukup. Versi ideal yang kamu kagumi itu sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Dia tidak dibangun dari perubahan-perubahan besar, tapi dari standar dan kebiasaan yang kamu tegakkan setiap hari. Dia muncul saat kamu melepaskan apa yang tidak perlu, mengatur apa yang muncul dari dalam, hingga akhirnya keselarasan antara siapa dirimu dan bagaimana kamu hidup terasa begitu alami. Versi terbaikmu adalah kamu, dan kamu adalah versi terbaikmu.